Kita melanjutkan pelajaran kita bersama dalam rangka meningkatkan keimanan kita dan mengecas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita kembali kepada buku kita yang membahas tentang akidah, tentang keyakinan. Yang mana kita membahas lebih signifikan adalah permasalahan terkait dosa-dosa besar. Yang mana hal ini merupakan sangat penting bagi diri kita. Menjauhi dosa-dosa besar merupakan amal saleh yang agung, merupakan ketaatan yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an Al-Karim maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan pentingnya hal itu, menjauhi dosa-dosa besar. Allah menamakan orang-orang menjauhi dosa-dosa besar ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa tentang orang-orang yang menjauhi An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan tentang diri mereka pada surat An-Nisa ayat 31, "Ittajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah kalian dilarang untuk lakukan, kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah jelas kalian dilarang untuknya, yang telah jelas kalian dilarang terhadapnya, menjauhi, dan hal tersebut telah jelas larangan dari kami, kata Allah, terhadap kalian untuk mendekatinya. Bahkan apa ganjarannya? Allah katakan dalam An-Nisa ayat 31, "Nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kemudian wa nudkhilkum mudkhalan karim, dan kami akan memasukkan kalian dalam keadaan yang mulia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa kecil dijelaskan oleh para ulama tidak akan diampuni oleh Allah kalau pelakunya dengan bangga, dengan biasa saja, dengan serta-merta melakukan dosa-dosa besar. Misalnya seorang tidak akan diampuni dosa-dosa kecilnya walaupun dia melakukan ketaatan yang luar biasa, melakukan amal soleh yang lainnya yang luar biasa, namun dalam keadaan juga dia masih bermudah-mudahan dan dengan bangganya melakukan dosa besar. Maksudnya gitu, kalau orang menjelaskan kalau ada ini orang melakukan sholat, berjaga sholatnya 5 waktu, yang pasti sholatnya itu tidak mungkin dan mungkin dan sholatnya itu tentu hanya sekedar dia berdiri, tidak mungkin dia betul-betul melaksanakan sholatnya lantas dia melakukan zina, bisa. Maka orang tersebut kalau dia menjaga sholatnya dan keutamaan sholat sungguh sangat luar biasa, dalam keadaan tersebut juga dia dengan bangganya, dengan biasanya dia melakukan zina. Maka ini dia mendapatkan dosa besar dan juga dosa-dosa kecilnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu keutamaan sholat itu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Namun bagi pelaku yang dengan bangganya, yang dengan santainya tetap melakukan dosa besar,
maka ini mendapatkan ancaman dosa-dosa kecilnya juga tidak diampuni. Jamaah yang akan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana seseorang bisa menjauhi dosa-dosa besar kalau dia tidak punya ilmunya? Kita nggak tahu ini larangan. Nah, dosa-dosa besar yang mana kita telah masuk pada dosa besar ke-10. Dosa besar yang pertama adalah syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Kemudian yang kedua adalah dosa besar kedua adalah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Dosa besar ketiga adalah sihir serta perdukunan. Dosa besar keempat adalah meninggalkan sholat. Nah, ini sebagian orang menganggap meninggalkan sholat biasa-biasa aja, padahal merupakan dosa besar. Kemudian dosa besar yang kelima adalah tidak membayar zakat. Dosa besar keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang ketujuh adalah memakan riba. Dosa besar yang kedelapan adalah memakan harta anak yatim. Dosa besar yang kita pelajari pada bulan lalu adalah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas dosa besar yang ke-10, yaitu berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Kira-kira dosa besar atau tidak? Kalau sebelum kita pelajari, barangkali kita menganggap mungkin dosa besar, mungkin tidak. Setelah kita pelajari beserta dalil-dalilnya, maka semakin yakin bagi kita akan keharaman orang-orang yang memakan atau minum di siang hari puasa Ramadan tanpa uzur yang jelas atau yang syar'i. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar yang ke-10 ini berkaitan tentang meninggalkan puasa Ramadan. Apa sih Pak tolak ukur dosa besar? Ayo masih ingat kan? Tolak ukur dosa besar ada 3 yang kita sebutkan. Yang pertama, adanya ancaman di dunia. Adanya ancaman di dunia, seperti orang yang berzina dirajam, kemudian orang yang mencuri dipotong tangan, kemudian hukuman-hukuman had yang lainnya, seperti orang yang menuduh berzina. Adanya ancaman hukuman di dunia. Kemudian dosa besar tanda berikutnya adalah adanya ancaman di akhirat dengan neraka Allah, atau dengan azab-azab, atau dengan azab-azab yang khusus disebutkan bagi pelakunya, seperti yang tidak bayar zakat, disetrika badannya pada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang memakan harta anak yatim, maka diberikan azab atau diberikan hukuman tertentu bagi yang meninggalkan sholat, yaitu dipecahkan kepalanya dengan batu sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan lain sebagainya. Kemudian tanda yang menunjukkan dosa besar yang ketiga adalah, yaitu Rasulullah menyebutkan hal tersebut adalah dosa besar. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhlah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Membinasakan artinya hal tersebut adalah dosa besar. Kemudian salah satu tanda barokah dosa besar juga yang bisa kita pahami adalah, yaitu tarkul wajibat wa fi'lul muharramat. Ini juga orang ukurnya. Tarkul wajibat, meninggalkan perintah yang wajib. Ini tanda dosa besar juga. Meninggalkan perintah yang wajib ini juga tanda dosa besar. Karena ada perintah-perintah tapi yang tidak wajib.
Tapi perintah tersebut adalah perintah yang sunnah. Seperti kita diperintahkan untuk bersedekah, berbagi dengan tetangga, sholat sunnah, bukan sholat wajib ya. Kemudian juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tamu, tersenyum kepada rekan. Ini adalah perintah. Namun perintah tersebut bukan perintah yang wajib, bukan yang harus. Ada perintah-perintah Allah itu yang wajib, yang harus. Sehingga perintah-perintah yang wajib tersebut harus dilakukan, dan mesti perintah yang wajib tersebut memiliki keutamaan. Apa contohnya perintah-perintah yang wajib? Sholat 5 waktu, kemudian mengesahkan Allah, yaitu syahadat. Kemudian perintah yang wajib yaitu diantaranya adalah berpuasa Ramadan. Kita sepakat, ulama 4 mazhab semuanya sepakat bahwasanya puasa Ramadan adalah perintah wajib. Nggak ada ulama katakan perintah sunnah. Sehingga pelakunya ketika meninggalkan perintah yang wajib apa saja, setiap seorang meninggalkan perintah yang wajib, perintah yang harus dia lakukan, maka dia tergolong melakukan dosa besar. Karena perintah-perintah Allah yang wajib itu tidak banyak. Islam itu adil, Islam itu mudah. Perintah-perintah Allah yang wajib itu tidak banyak. Sholat 5 waktu banyak apa? Banyak nggak? Banyak nggak? Tergantung nih. Kalau lagi malas-malasan, terasa banyak, terasa lama. Tapi kalau lagi semangat, lagi imannya naik, rasanya ingin sholat sunnah sempurna 12 rakaat sehari. Semakin kotor jiwa seseorang, semakin terasa banyak. Padahal kalau dia mau mengingat bagaimana aturan awal ketika Allah perintahkan sholat 5 waktu, sungguh dia sadar bahwasanya hal tersebut telah diberikan diskon besar-besaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di dalam puasa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berpuasa hanya sebulan. Hanya sebulan. Dan itu bukan 24 jam. Dan itu bukan 24 jam. Dan itu juga untuk hikmahnya buat kita, buat kebaikan kita. Segala hal-hal yang diwajibkan mesti keutamaannya, kebaikannya kembali kepada kita. Maka jangan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu tolak ukur dosa besar adalah meninggalkan perintah wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Perlu kita garis bawahi, perintah wajib itu tidak banyak di dalam syariat Islam, karena salah satu barometer atau ciri khas daripada agama Islam ini adalah mudah. Ya Pak, kita lihat yang wajib-wajibnya. Maka salah satu tolak ukur agama Islam itu adalah mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Perintah-perintah yang wajib itu tidak banyak. Kemudian juga tolak ukur melakukan dosa besar adalah meninggalkan perintah yang wajib atau melakukan keharaman, melakukan perbuatan yang haram. Kalau melakukan perbuatan yang makruh itu tidak dosa besar. Misalnya seseorang dilarang berkata kasar ketika berpuasa. Maka ini adalah perintahnya makruh, tidak sampai kepada haram. Berkata kasar ketika berpuasa dilarang. Maka bagi pelakunya tidak masuk ke dalam perkara yang haram atau dosa besar. Namun apabila larangan tersebut adalah perkara-perkara yang telah Allah haramkan, perkara-perkara yang telah Allah haramkan,
kemudian dia lakukan zina, maka hal tersebut juga termasuk daripada dosa besar. Itulah dosa besar yang berikutnya, melakukan, meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib, ini kalau dosa besar. Kemudian atau melakukan perkara-perkara yang haram, atau melakukan perkara-perkara yang haram, bukannya makruh, tapi yang haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuka puasa tanpa uzur pada bulan Ramadan ini artinya apa, Pak? Dia dosa besar ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib. Jadi dosa besar itu bukan hanya melakukan perkara yang haram. Berzina dosa besar. Dosa besar kan? Dosa besar. Iya. Meninggalkan sholat dosa besar kan? Dosa besar. Karena meninggalkan sholat adalah meninggalkan perkara yang wajib. Berzina adalah melakukan perkara yang haram. Namun di barometer kepala manusia, sebagian manusia menganggap berzina ini lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa. Ya Pak ya, saya ulangi. Di sebagian pandangan atau pola pikir manusia, melakukan perkara yang haram yaitu zina, diantaranya ini lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan perkara yang wajib, yaitu sholat atau tidak puasa. Padahal kalau kita lihat Pak, sholat, puasa ini rukun Islam atau tidak rukun Islam. Artinya apa? Fondasi Islam dibangun dengan poin-poin tersebut. Bukan hanya syahadat, tapi sholat, tapi zakat, juga berpuasa, juga haji bagi yang mampu. Namun di benak sebagian kaum muslimin, melakukan perbuatan haram diantaranya zina, ini dosanya di benak mereka seakan lebih besar ketimbang meninggalkan perkara yang haram seperti sholat atau bersih. Maka ini keliru. Kalau kita baca dalil-dalilnya serta pendapat penjelasan para ulama, perkara meninggalkan sholat serta juga perkara meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, ini dosa besar, bahkan lebih besar dibandingkan dosa berzina. Bukan berarti seseorang menyepelekan dosa zina, tidak, termasuk dosa-dosa besar juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat tentang kewajiban Ramadan. Apa dalilnya, Pak? Masih ingat enggak, Pak? Dalil kewajiban puasa Ramadan, ayat tentang puasa Ramadan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, diketuk hatinya, yang punya iman, yang punya keimanan di hati. Kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Berarti wajib hukumnya puasa Ramadan. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, kewajiban tersebut juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyama ma'dudah, hari-hari kewajiban puasa bagi kaum muslimin, hari-hari yang ditentukan, yaitu adalah di bulan Ramadan. Sehingga tolak ukur dosa besar yang harus kita pegang juga adalah meninggalkan segala perkara yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut juga termasuk dosa besar. Kemudian kita lihat ancaman demi ancaman daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga tolak ukur dosa besar. Tolak ukur dosa besar. Tadi kalau yang nggak sholat, Pak, dalam hadis Bukhari, hadis Sahih, itu ancamannya yang nggak sholat, sengaja ninggalin sholat, ada orang berdiri. Kita pernah sampaikan ya hadisnya, ada orang berdiri, kemudian ada orang yang berbaring di bawah. Orang yang berdiri itu pegang batu besar, dipecahkan,
dilemparkan ke kepala orang yang sedang bergerak. Maka berceceranlah otaknya. Berceceranlah otaknya. Kita bisa membayangkan. Qadarullah kemarin 2 hari yang lalu saya lewat sebuah jalan, mobil lewat, tiba-tiba ada kucing main lari aja. Pas kelindes bagian kepalanya pecah, berceceranlah putih-putih beserta darah. Saya kebayang innalillah. Ini adalah kucing. Kita sudah ngeri melihat. Apalagi kalau yang dipecahkan kepalanya adalah manusia. Ini salah satu dosa meninggalkan sholat. Kemudian dosa yang meninggalkan puasa. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban, bahwasanya Abi Umayyah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar Rasulullah bersabda, ketika aku tidur, tiba-tiba ada 2 orang yang membawaku, mengambil lenganku dan membawaku ke gunung, dan dia memerintahkanku untuk mendaki gunung tersebut atau memanjat gunung tersebut. Kemudian aku katakan aku gak mampu. Maka mereka mengatakan bahwasanya kami akan membantu dirimu. Kemudian aku memanjatnya. Tiba-tiba aku berada di puncak gunung tersebut dan aku mendengar suara yang sangat keras, raungan sangat keras. Kemudian aku mengatakan, "Mahatihin aswat." Nabi katakan di dalam mimpi Nabi itu adalah wahyu. Sebagaimana mimpi Nabi siapa Pak sebelumnya wahyu? Nabi Ibrahim. Maka mimpi para nabi adalah wahyu. Ada apa dengan suara ini? Kemudian dikatakan kepadanya bahwa itu adalah gonggong-gongan atau aungan daripada penduduk neraka. Karena saking dahsyatnya dan saking sakitnya adab di penduduk neraka tersebut. Kemudian aku beranjak dan aku melihat ada seseorang yang digantung bagian kakinya. Digantung bagian kaki. Digantung bagian tumitnya. Ini kita bisa pegang Pak, kita bisa pegang. Di sini ada bagian tumit. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Bagian tumit ini ada bagian tulang yang agak sedikit menonjol ini. Yang mana digantung bagian tumitnya ke atas, kemudian terseret dan mulutnya mengeluarkan darah. Dan diseret, kemudian kakinya di atas digantung, kemudian mulutnya mengeluarkan darah. Diseret bagian muka dan mulutnya, kemudian mengeluarkan darah. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kuntu man haula?" Aku bertanya kepada mereka, siapa mereka ini? Kenapa mereka ini? Ada apa dengan mereka? Qala haula'i alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka. Orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka puasa. Artinya mereka berbuka tanpa uzur. Atau mereka lebih dahsyat lagi yang tidak puasa. Mereka yang berbuka sebelum waktunya aja kena adab yang seperti ini. Apatah lagi mereka yang sengaja tidak puasa Ramadan. Maka ini sangat berbahaya. Diseret wajahnya, mulutnya mengeluarkan darah. Ternyata mereka yang meninggalkan puasa Ramadan. Jangan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah ancaman yang jelas, gambaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dosa atau azab di dalam neraka itu sangat beragam bentuknya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan mulut mereka robek yang mana juga mengalirkan darah. Mulut mereka robek yang mana juga mengalirkan darah. Masyaallah muslimin, wasaqatul mu'minin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pemandangan atau ancaman yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam hal ini atau kita tidak memiliki respek sedikit pun ketika kita
melihat ada saudara kita kaum muslimin dia tidak berpuasa. Kenapa? Saya pernah ketemu langsung seseorang muslim. Saya bilang, "Bapak nggak puasa?" Dia jawab, "Yang penting hati." Ya Pak ya? Bapak tidak puasa? Dia jawab, "Yang penting hati." Maka ini adalah sebuah talbis iblis. Saya katakan, ini adalah tipu daya syaitan yang mengatakan yang penting hatinya, maka tidak berpuasa, tidak sholat, tidak pakai jilbab, karena semua ibadah tadi, ibadah-ibadah yang wajib terutama adalah untuk memperbaiki dan menghiasi dan membenahi hati kita. Maka ibadah-ibadah tadi adalah untuk menghiasi dan membenahi hati kita. Karena Rasulullah orang yang terbaik, dia melakukan puasa, dia melakukan sholat menjaganya. Dia juga memerintahkan anak-anak kaum muslimin wanita agar mereka menutup hijab mereka. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan puasa Ramadan adalah dosa besar, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Pak, dari sahabat Abu Hurairah. Ada yang masih ingat Pak namanya Abu Hurairah siapa? Apa? Masih ingat? Siapa? Aduh, Abdurrahman bin Sakhar. Ada seorang yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, dia datang kepada Nabi. Nabi ketika duduk dia datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah," dia datang tergopoh-gopoh, dia mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah, binasa, celaka aku ya Rasulullah." Jadi para sahabat itu paham, orang yang tidak puasa Ramadan itu adalah sebuah kecelakaan, sebuah kebinasaan. Paham dia? Sebuah kecelakaan, sebuah kebinasaan. Maka dia katakan di sini, kenapa engkau, ada apa dengan engkau? Kata Nabi, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Mereka tahu bahwa itu adalah kecelakaan. Ya Allah, pengantin baru atau mungkin masih sangat menggebu-gebu. Kemudian maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk kafarat ini dan ini. Apa yang bisa kita ambil daripada poin itu? Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyepakati perkataannya bahwasanya hal tersebut tidak berpuasa atau berbuka sebelum waktunya merupakan kebinasaan, merupakan kecelakaan, merupakan hal yang besar, dan Nabi menyepakati hal tersebut dan ikrar serta menetapkan hal tersebut. Maka kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Jazakumullahu khairan. Kami harap para jemaah tetap bersama kami sampai kita tuntas membahas tentang hal yang besar terkait meninggalkan puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan 15 menit. Kita lanjutkan sebentar. Kita masih berkaitan tentang hadis yang kedua yang menunjukkan pelaku meninggalkan puasa Ramadan merupakan dosa besar. Yang mana ada seseorang yang dia menggauli istrinya di siang Ramadan, mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya celaka saya, binasa saya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyangkal perkataan tersebut. Artinya bahwasanya orang yang melakukan berhubungan badan kepada istrinya di siang hari puasa
maka itu adalah sebuah kebinasaan, sebuah kecelakaan. Jika dalam riwayat hadis tersebut juga disebutkan ketika orang tadi berpaling karena dia tidak mampu untuk membayar kafaratnya. Kafarat itu adalah konsekuensi tebusan ketika dia melakukan pelanggaran. Maka Nabi katakan, ainal muhtarik, mana orang yang tadi telah terbakar, mana orang yang terbakar tadi. Maksudnya orang yang celaka tadi mana? Nah, ini artinya Nabi ini menggolongkan orang yang berbuka puasa di siang hari Ramadan termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang binasa. Maka di sini kafaratnya perlu kita ketahui juga. Ternyata kafaratnya luar biasa. Ada yang tahu selain 40 hari? Ada yang tahu apa kafarat pengantin baru? Nah, tidak pengantin baru, pengantin lama juga karena masih debu-debu Pak ya. Baik. Siang hari Ramadan datangin istrinya. Ada yang tahu kafaratnya? Puasa 40 hari penuh. 40 hari 2 tahun. 40 hari 2 tahun. Setahun. Waduh. Maka puasanya adalah 60 hari berturut-turut. Jadi bukan 2 tahun. Apalagi tadi seumur hidup ya. Tadi setahun atau 2 tahun ya. Atau 40 hari. Tapi dalam hadis Bukhari dikatakan kafarnya adalah 60 hari. Dia kata, ya Rasulullah, 30 hari aja saya kebablasan di siangnya, apalagi 60 hari. Dia kata, berturut-turut lagi, berturut-turut, ya, berturut-turut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan konsekuensi yang berikutnya dengan keadaan orang ini, yaitu dia memerdekakan budak. Yang saat itu merdekakan budak bukan hal yang mudah dan bukan suatu hal yang murah, mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian orang tersebut juga tidak mampu. Ini bukan pilihan, ingat. Ini bukan pilihan. Yang ketiga, ketika orang itu katakan bahwasanya saya orang miskin, kemudian juga syahwatnya bertumbuh karena syahwatnya tidak pandang Pak. Mau miskin, mau kaya, nggak tentu nih. Nah ya Pak ya, senyum paham. Ya baik. Maka yang ketiga adalah Nabi katakan, yaitu kafaratnya dengan dia memberikan makan 60 orang miskin. Ini bukan pilihan, ingat. Kalau kita harus pada pilihan yang pertama, kita harus lakukan. Itulah kafarat kita. Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampuni pelakunya. Bukan langsung pilihannya, langsung 60 memberikan makan fakir miskin. Semuanya berapa? Nasi padang 15.000 yang paling murah dipilih bagikan. Selesai. Sehingga tidak ada rasa berat dijual. Tidak, ini bukan pilihan. Akan tapi ini adalah ketika tidak benar-benar tidak mampu. Poin yang pertama yaitu berpuasa 60 hari berturut-turut, maka barulah jatuh kepada pilihan yang kedua, yaitu membebaskan budak. Tidak mampu membebaskan budak karena dilihat dia adalah orang yang miskin. Kalau dia adalah orang yang punya, Nabi tidak akan berikan pilihan yang ketiga. Maka pilihan yang kedua adalah membebaskan budak atau senilai dengan budak. Ini tentu ulama kontemporer yang tahu berapa jumlah nilai tersebut. Kemudian jika tidak mampu, barulah memberikan makan fakir miskin 60 orang. Maka sama juga Pak, ketika kita tidak puasa Ramadan gara-gara butuh, di dalam Al-Baqarah ayat 183, 185 kita menggantinya di hari yang lain. Ini kewajiban keharusan yang pertama. Tapi kalau yang wa'ada ladzina yutiqun, yang tidak mampu karena memang sepuh, udzur atau penyakit, maka barulah masuk pilihan berikutnya kafarah. Maka ibu hamil menyusui, ibu hamil lahirin menyusui, hamil lahiran menyusui, ini tidak langsung tebusannya adalah kafarah, tidak, Anda sama sebagai suami.
Karena ibu hamil juga ada keadaannya dia mampu berpuasa melalui rekomendasi daripada dokter. Pada trimester 2 adalah trimester yang sangat aman berpuasa bagi ibu hamil. Trimester pertama tidak dianjurkan. Dia puasa dokter. Artinya ini bukan pilihan ketika tidak berpuasa karena sakit atau safar, langsung pilihannya satu nasi bungkus 1 hari ditinggalkan puasa, tidak. Akan tapi harus diganti dengan berpuasa. Jika benar-benar tidak mampu, barulah jatuh kepada pilihan berikutnya, dan Allah sangat-sangat tahu tentang keadaan kita. Jangan katakan Allah Subhanahu wa taala hukuman yang tidak ringan, konsekuensi yang tidak ringan bagi orang yang berbuka di siang hari Ramadan. Di siang hari Ramadan ini yang berbuka di siang hari Ramadan. Tadi adabnya kita sudah lihat, adabnya kita sudah dengarkan. Kemudian juga sahabat katakan celaka. Jadi kaum muslimin, para sahabat sudah paham, orang yang tidak berpuasa siang hari Ramadan itu sebuah hal yang sangat wajib, sebuah hal yang sangat besar, dosa besar, sebuah hal yang sangat aneh. Juga disebutkan di dalam buku ini, buku yang dibuat di karang oleh Saudara, disebutkan bahwasanya indal mukminin, bahwasanya orang yang meninggalkan puasa termasuk hal yang sangat aneh. Indal mukminin buqarrun anna man taraka shaum Ramadan bila qaradin wa la qaradin, bahwasanya di sisi kaum mukminin telah ditetapkan bahwa barang siapa yang telah meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit atau alasan tertentu, itu lebih buruk daripada orang yang berzina, lebih buruk daripada orang yang menarik pajak, lebih buruk daripada penjatuh khamar. Bahkan kaum muslimin layak ragu dengan keislamannya dan menyangka ia sebagai orang zindik dan terlepas dari agama Islam. Maka sahabat tadi katakan, halal tuh saya celaka, saya binasa. Iya. Kenapa? Karena di sisi para sahabat tadi, orang yang puasa Ramadan itu adalah sebuah hal yang sangat besar. Jangan kami muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga membawakan hadis-hadis yang lainnya tentang orang yang berbuka di siang hari Ramadan atau orang yang diam-diam berbuka, termasuk di dalam perkara ini. Maka orang tersebut, para ulama mengatakan bahwasanya dia tidak bisa mengkolong puasanya kalau bagian sengaja. Di antara para ulama ada yang berpendapat bagi orang yang menyengaja membuka, bagi orang yang menyengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, maka dia tidak bisa mengkolong. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kenapa? Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau hadis tersebut lamnya tidak valid. Nabi bersabda, "Man afṭara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsah lam yaqdihi siyam ad-dahr wala shawm." Siapa yang tidak berpuasa Ramadan tanpa udzur, tanpa rukhsah, walaupun dia mengganti di hari yang lain akan tidak dianggap. Makanya di antara para ulama ada yang berpendapat demikian. Karena kewajiban perintah untuk menggantinya adalah bagi orang yang ada rukhsah atau udzur, alasan yang syar'i, maka dia menggantinya dari yang lain. Namun jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat tersebut adalah pendapat minoritas daripada ulama, dan mayoritas ulama bersepakat bahwasanya tetap orang yang meninggalkan puasa baik karena sengaja atau karena rukhsah yang telah diberikan kepadanya tetap wajib menggantinya di hari yang lainnya, karena hadis yang baru saja disebutkan tadi adalah lam yathbut, hadisnya tidak valid. Jangan berkata Allah Subhanahu wa taala ini sampai diperdebatkan keadaannya oleh para ulama. Kemudian terakhir pembahasan kita adalah yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 233, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ila jumu'ati, dan Jumat satu kepada Jumat berikutnya.
Wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Kafaratul lima bainahunna, semua itu akan menggugurkan dosa antara keduanya dengan syarat majtunibatil kabair, selagi orangnya atau pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Nih, kalau dia berpuasa Ramadan, namun dia tidak sholat, banyak apa? Banyak. Disebutkan di buku ini, sebagian kaum muslimin menganggap puasa Ramadan itu lebih penting. Kalau sholat kan setiap hari jadi biasa. Nah, sehingga dia menganggap bahwasanya puasa Ramadan itu lebih penting, sehingga dia dengan mudahnya meninggalkan sholat. Maka di sini dikatakan dosa orang yang dia melakukan perkara-perkara yang harusnya diampuni dosa-dosa kecilnya, namun dalam keadaan bersamaan dia melakukan dosa besar dengan santainya dan dengan dia perlihatkan, maka dosa kecilnya juga tidak akan diampuni. Bisa dipahami di sini, Pak? Bisa dipahami? Saya ulangi. Orang yang melakukan perkara yang harusnya dosa-dosa kecilnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dosa besar itu harus bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan juga meninggalkan dosa-dosa tersebut, dan juga bertekad tidak kembali. Ada pun dosa-dosa kecil, mungkin kita pernah dalam keadaan buka masam bertemu saudara kita, atau kita tidak memperdulikan tetangga kita. Ini termasuk dosa-dosa kecil atau yang lain. Ini akan tergugurkan dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Namun bagi pelaku yang melakukan hal tersebut, perkara-perkara yang harusnya menggugurkan dosa-dosa kecilnya, namun dalam bersamaan dia musirun dengan biasanya, dengan santainya melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Dia sholat, dia puasa, tapi dia zina. Dia sholat, dia tidak berzina, tapi dia nggak puasa. Dia berpuasa, dia tidak berzina, tapi dia nggak sholat. Atau perkara-perkara yang lain, dengan santainya dia melakukan dosa besar. Bersamaan dalam hal itu dia melakukan perkara yang harusnya diampuni dosa-dosa kecilnya, maka tidak diampuni dosa-dosa kecilnya, dan juga dia menanggung dosa besar. Ini adalah perkara yang jelas daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dampaknya bagi orang tersebut tetap berasa kurang, hatinya gersang, hatinya tetap sempit. Kenapa? Dia melakukan puasa tapi dia nggak sholat. Banyak. Jika kita lihat, ya. Baik. Ya. Ya, baik. Ini perkara yang kita bahas adalah bahwasanya dosa-dosa kecilnya tidak diampuni. Dosa kecilnya tidak diampuni. Ada pun perkara sholatnya, ada pun apakah puasanya diterima? Tentu diterima. Tentu puasanya, ibadahnya diterima. Kalau dia tidak lakukan, dia dosa lagi. Ada pun sholat yang dia tinggalkan, dia berdosa. Dia berdosa, dan dosa kecil yang dia lakukan selama 1 tahun tersebut antara Ramadan tidak diampuni. Sehingga dampaknya kita lihat, dia puasa tapi dia menyepelekan sholat. Kita lihat dia santainya mendengarkan musik-musik yang mengandung musik-musik yang telah jelas atau jelas-jelas unsur di dalamnya adalah unsur-unsur membangkitkan syahwat, atau dia dengan santainya pergi ke diskotik, sehingga dia dengan mudahnya juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kenapa? Ibadahnya tadi tidak berdampak pada dirinya. Karena dalam waktu bersamaan dia melakukan sebuah ibadah yang harusnya menghapuskan dosanya, dosa-dosa kecilnya, tapi dia masih melakukan dosa-dosa besar, dan dengan santainya dan dengan bangga. Di antaranya adalah perkara puasa. Ada orang sholat, dia sholat, tapi dia nggak puasa. Tapi rata-rata yang kita ketemuan ya, orang kalau jaga sholat mesti puasa.
Tapi yang sering ini di Ramadan dia puasa tapi gak sholat. Maka ini merupakan ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi dosanya tidak diampuni. Sehingga ketika dosanya tidak diampuni, berdampak di dalam karakternya, di dalam sifatnya, di dalam keceriaan wajahnya, di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita bisa lihat nih, orang yang berpuasa tapi juga meninggalkan sholat, sehingga tutur katanya juga tetap kasar, sikapnya juga tetap kasar, dan lain sebagainya. Jangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini adalah hal yang sangat besar, perkara puasa Ramadan, dan Nabi menggolongkannya termasuk rukun Islam, artinya fondasi Islam. Ada 5 yang ini yang selalu kita baca. Sebaiknya bukan hanya kita hafalkan atau kita baca, akan tapi kita camkan, kita yakinkan, kita teguhkan di dalam jiwa kita. Pertama adalah rukun Islam adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian juga berhaji. Bagi yang mampu ini harus kita camkan, sehingga bagi orang yang meninggalkannya termasuk ke dalam perkara dosa besar. Jangan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Ramadan ini dan puasa di bulan Ramadan, sehingga orang yang meninggalkannya merupakan dosa besar dan dia terhilangkan darinya mendapatkan keutamaan yang besar. Coba sebelum kita tutup, apa yang kita ingat tentang pembatal puasa? Biar kami juga sebelum makan, minum, jelas. Kemudian juga pembatal puasa ini yang dapat membatalkan puasa seorang di siang hari, infus. Nah, ini termasuk pembatal puasa infus. Atau apa yang kita masukkan dari mulut. Nah, ini termasuk pembatal puasa. Mendatangi pasangan membatalkan puasa. Nah, jadi kalau nikah Pak, bulan Syawal aja Pak ya. Ustaz, kalau udah nikah ya udah nikah lagi. Bulan Syawal aja ya. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi Nabi di bulan Syawal. Baik. Kemudian juga orang yang mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani ini termasuk membatalkan puasa, termasuk ke dalam perkara ini. Mengeluarkan mani atau dalam bahasa medisnya orani. Ini termasuk membatalkan puasa. Atau orang yang membangkitkan syahwatnya sehingga mengeluarkan air dari kemaluannya, ini termasuk juga membatalkan puasa. Dan terjadi khilaf antara para ulama yang membatalkan puasa adalah orang yang melakukan hijamah bekam. Jangan berkata Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa memperhatikan ini dan juga kita memperhatikan perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan sehingga kita jaga, dan perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan sehingga kita hindari dan kita benar-benar jauhi. Semoga Allah teguhkan kita dan apa yang kita lakukan berdampak di dalam kehidupan kita, dalam tutur kata kita, karena semua ibadah jika betul diterima di sisi Allah mesti akan berdampak di dalam sikap seseorang, di dalam kepribadian seseorang. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi